Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nadatu Sofi akan mempresentasikan materi saya, yaitu hakikat dan konsep dasar psikologi perkembangan. Materi pada kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, hakikat dan konsep dasar psikologi perkembangan. Yang kedua, konsep perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan. Yang ketiga, tujuan psikologi perkembangan. Yang keempat, manfaat psikologi perkembangan. Dan yang terakhir, ruang lingkup psikologi perkembangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah psikologi perkembangan, yang mana dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, minat awal mempelajari perkembangan anak. Salah seorang filosof yang banyak mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kehidupan anak adalah Plato. Menurut Plato, perbedaan-perbedaan individual mempunyai dasar genetis. Potensi individu ditentukan oleh faktor keturunan. Artinya, sejak lahir anak telah memiliki bakat-bakat atau benih-benih kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan. Selain oleh Plato, studi tentang anak juga dilakukan oleh John Locke dan J.J. Rousseau. Rousseau ini yang beraliran nativisme mengatakan bahwa anak ketika dilahirkan sudah membawa segi-segi moral yang dapat berkembang secara alami dengan baik. Sejak lahir anak adalah makhluk aktif dan suka berekspresi. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan John Locke yang mengatakan bahwa bayi adalah makhluk pasif yang perkembangannya ditentukan oleh pengalaman. Ia beranggapan bahwa anak adalah makhluk dewasa yang tidak lengkap dan memperoleh pengetahuan melalui cara berpikir orang dewasa. Kedua, dasar-dasar pembentukan psikologi perkembangan. Secara ilmiah, perhatian dan penyelidikan yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan anak melalui observasi langsung baru dimulai pada abad ke-19. Dalam hal ini, ada 2 tokoh yang berpengaruh, yakni pengaruh Darwin pada tahun 1809 sampai 1892. Menurut Darwin, anak merupakan suatu sumber yang kaya akan informasi tentang sifat dan ciri-ciri manusia. Dengan pelajari tingkah laku dan perkembangan anak, kita bisa mengetahui asal-usul manusia. Pandangan biologis Darwin yang menganggap perkembangan sebagai pembukaan kemampuan dan ciri-ciri yang telah terprogram secara genetik kemudian menjadi landasan bagi sejumlah teori psikologi perkembangan dalam merumuskan teori-teori perkembangannya. Kemudian yang kedua, pengaruh Wundt pada tahun 1832 sampai 1930. Kejadian penting pada abad ke-19 adalah tumbuhnya psikologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri yang ditandai dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Wundt beranggapan bahwa eksperimen mempunyai arti yang penting bagi psikologi yang beri dasar ilmiah pada psikologi eksperimental dengan teliti ia merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah eksperimen. Kemudian yang ketiga, munculnya studi psikologi perkembangan modern. Studi sistematis tentang perkembangan anak mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada awal abad ke-20. Penelitian-penelitian yang dilakukan pada zaman ini lebih bersifat deskriptif dan lebih dititik beratkan pada ciri-ciri khas yang terdapat secara umum, golongan-golongan umur, serta masa-masa perkembangan tertentu. Kemudian kita akan belajar mengenai pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yakni psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Secara etimologis, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses maupun latar belakangnya. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, yang biasanya dimulai sejak konsepsi hingga menjelang mati. Yang kedua, konsep perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan. Yang pertama itu perkembangan. Perkembangan adalah transformasi yang berlangsung sepanjang tahap pertumbuhan menuju keadaan yang lebih matang dibanding sebelumnya, sehingga organisme atau sel-selnya mengalami perubahan dalam struktur dan fungsi. Pada aspek ini, penekanannya lebih pada perubahan psikis yang lebih kompleks, sehingga perkembangan ini tidak dapat diukur dengan mudah, tetapi hanya dapat diamati melalui perubahan gejala, dan kata lain, proses perkembangan berjalan seiring dengan pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang kedua,
kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran bagian-bagian tubuh atau organisme secara keseluruhan. Dalam konteks psikologi perkembangan, konsep pertumbuhan juga mencakup perubahan yang timbul seiring bertambahnya usia individu seperti kemampuan beradaptasi, kematangan, dan pengalaman hidup. Kemudian yang ketiga, perubahan atau change. Proses perkembangan melibatkan perubahan, tetapi tidak semua perubahan dapat dianggap sebagai perkembangan. Selain itu, perubahan tidak selalu mengaruhi proses perkembangan seseorang dengan cara yang sama. Perubahan dalam konteks perkembangan bertujuan untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk mencapai tujuan ini, pentingnya konsep aktualisasi diri yang sangat ditekankan. Konsep ini menggambarkan dorongan untuk mencapai potensi dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan aspirasi individu. Dalam proses perkembangan, pertumbuhan, dan kedewasaan, setiap individu selalu mengalami transformasi internal. Konsep perubahan dalam perkembangan ini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam diri individu, termasuk aspek fisik, pola pikir, dan kedewasaan, merupakan bagian integral yang tak terhindarkan dari perjalanan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Kemudian tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama itu memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Kemudian yang kedua, mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Kemudian yang ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Kemudian mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Kemudian mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat psikologi perkembangan. Dalam pelajari psikologi perkembangan, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya pertama, bisa memunculkan sifat senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian bisa mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan tingkat perkembangan orang lain. Khususnya bagi pendidik bisa memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa memberikan harapan dan realistis yang tepat terhadap perilaku seseorang. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan yang bisa membantu dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku seseorang. Dan yang kelima, mendapat pengetahuan tentang perkembangan dan bisa membantu untuk mengenali kapan perkembangan seseorang terjadi. Dan yang terakhir, membantu mendalami diri sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi perkembangan dimulai dari dalam kandungan atau konsepsi, masa bayi, masa anak kecil, masa anak sekolah, masa remaja, dan masa dewasa, bahkan sampai meninggal. Melihat luasnya ruang lingkup psikologi perkembangan, maka kadang-kadang para ahli mengkhususkan pembahasannya secara terpisah-pisah sehingga bisa menjadi psikologi anak, psikologi remaja atau pemuda, psikologi wanita, dan juga psikologi orang dewasa. Masa bayi. Masa bayi ini pada usia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini adalah masa atau periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Kemudian yang kedua, masa awal anak-anak, yaitu pada usia 2-6 tahun. Pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk proses adaptasi pada waktu masuk kelas 1 SD. Kemudian ada masa akhir anak-anak. Pada usia 6-12 tahun disebut juga masa intelektual, karena pada masa ini anak lebih difokuskan pada kegiatan mendapatkan pendidikan dan perkembangan intelektualnya. Pada masa ini juga anak lebih memiliki kesiapan untuk menjalankan tuntutan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian masa remaja. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahunan. Kemudian masa dewasa, yaitu pada usia 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa terbagi menjadi 3. Yang pertama masa dewasa awal, yang kedua masa dewasa media, dan yang ketiga masa dewasa lanjut. Kemudian yang terakhir masa tua, pada usia 60 sampai meninggal. Masa tua ditandai dengan adanya perubahan jasmani dan mental, dan biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik dan daya ingat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.